ya cepat dia kayak mempergunakan waktu yang ada. Nah, mereka sana kan mempersingkat waktu dengan mereka. Aku tidak boleh waktu disingkat. Aku mempergunakan waktu yang ada. Kemudian di aku sebelah kanan saya ada digantung tebu. Tebu itu adalah tebu madu. Sebagian daunnya ini adalah daun madu, daun tebu itu menunjuk ke atas. Sebagiannya daun itu menunjuk ke bawah. Ya benar Tuhan itu di atas. Nah, kenapa semua manusia mengupas tebu dari pohon ke ujung? Kenapa semua manusia itu makan tebu itu dari yang hambar ke yang manis? Makin bawah makin manis, makin bawah makin manis. Makanya itu melambangkan keharmonisan dalam kehidupan tanpa itu nanti. Nah, semakin tua semakin manis, semakin tua semakin harmonis. Oke, yang itu. Kemudian sebelah kiri saya ada digantung nanas. Nanas itu adalah nanas madu. Nah, maka di atas nanas itu ada payungnya. Lihat itu, orang semua pakai payung untuk menangkiskan terik panas matahari. Kemudian dikupas lagi tubuh itu, bilang mereka. Kemudian dikupas lagi nanas itu, maka banyak hidungnya. Nah, hidungnya itu melambangkan keharmonisan dalam kehidupan nanti. Dari cium mencium dulu dasarnya baru datang keharmonisan. Nah, bilangku surakal. Nah, dari cium mencium dulu baru ada datang keharmonisan dalam kehidupan orang tua nanti. Nah, kemudian dikupas lagi, maka itu kuning dalamnya. Itu istilahnya ada air dalamnya. Nah, itu melambangkan kesejukan mereka membuat kehidupan mereka nanti. Nah, ada lagi selesai itu. Ada lagi digantung kelapa. Kelapa itu masih ada kulit, lonjong dan setengah bulat. Ternyata kelapa jadi kupas, ada tempurung. Nah, tempurung itu melambangkan iman, kepercayaan mereka. Biarpun merayu istri kita itu pakai mobil, merayu pakai minimarket, merayu pakai uang, tidak akan goyang istri kita. Karena iman kita seperti iman tempurung itu. Kemudian dijebol lagi, maka ada isinya. Nah, maka di dalamnya ada air. Air itu adalah diminum sejuk dan dingin. Nah, itu melambangkan keharmonisan dalam rumah tangga lain. Nanti makanya penghidupan mereka sejuk dan dingin. Seperti air sejuk air di dalam gua, dingin air di bawah kunci dalam kehidupan mereka nanti. Nah, jangan tanya saya bahwa air dalam kelapa itu asal usul dari mana. Jangan tanya, aku tidak tahu. Kalau maka nanya akan asal usul air, kenapa ada air di dalamnya? Jadi panjang besar. Tapi aku Tuhan isi kan. Nah, jadi kita cerita itu panjang, singkat. Maklum, air bergantung. Nah, kemudian lagi air sini bergantung. Nah, kemudian lagi saya melihat di situ ada rambutan digantung. Nah, rambutan banyak bulunya. Bulu rambutan itu melambangkan harta pabrik. Nah, pada nantinya orang tua yang mengatur rumah tangga berapa tahun ke depan, maka orang tua ini bisa membeli harta pabrik seperti bulu rambutan itu juga kebanyakan harta pabrik mereka. Nah, kemudian dikupas lagi, putih dalamnya, isinya putih. Nah, itu kalau kita memiliki di bendera merah putih itu, nah itu kan dibuat orang putih dan merah. Jadi, putih itu tanah istilahnya suci. Berarti dalam kehidupan mereka nanti mereka suami istri itu suci. Nah, tidak berbuat apa-apa, tidak kelahi macam. Nah itu. Nah, kemudian itu ada digantung lamang merah berani, ada digantung telur tua, ada diikat ayam. Nah, kenapa logika orang di sini, orang kita ini, kenapa tidak bisa lebih dari 8? Semua 8. Nah, di situ diisi orang lamang, ketan, maka dimasak, kemudian dikupas lagi, ada bambu itu putih. Nah, itu lamang itu kan penuh isinya. Itu melambangkan kehidupan orang nanti dan harta barang mereka nanti, artinya penuh. Di dalam rumah tangga ini harta pabrik penuh. Nah itu. Nah, kemudian kenapa itu ayam itu
memeluk lamang. Nah, kakinya memeluk lamang dan saya peluk lamang. Nah, itu melambangkan seremoni sarang dua nanti dalam mengatur rumah tangga. Peluk memeluk, cium mencium, itu melambangkan seremoni sarang rumah tangga mereka nanti seperti ayam memeluk lamang itu. Nah, itu melambangkan. Kenapa dikatakan kita tuak? Nah, tuak itu ada air tuak dalamnya atau air. Nah, air itu melambangkan dingin, contoh. Nah, kalau kita ada api nyala, dipercikkan dengan air, maka api itu akan padam. Nah, istrinya marah, kita percik dengan air, maka istrinya tidak marah lagi. Nah, itu perumpamaan itu bilang seperti itu. Nah, baru usia saya itu baru berguna ke bahasa dusun tebuyan. Kalau aku ngomong itu kamu tidak mengerti, tidak usah. Karena kamu tidak mengerti. Berat bahasa dusun tebuyan itu pokoknya. Nah, karena aku diajak kakek kamu dulu kan berguna ke bahasa dusun tebuyan, memperguna ke bahasa dusun tebuyan administrasi, memperguna ke bahasa dusun tebuyan bahasa hukum. Karena bahasa dusun tebuyan kan banyak orang berguna bahasa hukum, bahasa administrasi. Ada pakai bahasa bayan lah. Ya. Pakai teboyan lah. Hah? Pakai teboyan lah. Ya bahasa dusun tebuyan kalau orang ngomong apa bahasa dusun tebuyan bukan bahasa kahayan. Ada pakai bahasa butong lah. Tidak, bahasa dusun tebuyan. Jadi orang butong tuh mengerti juga. Nah, asal usul kita Sungai Brito ini yang paling tuanya adalah bahasa dusun tebuyan. Contoh lah kita daerah Brito aja, bukan daerah kahayan tidak. Kenapa orang Baram berguna bahasa dusun tebuyan? Kenapa orang Belian berguna bahasa dusun tebuyan? Kenapa orang bicara perkawinan mempergunakan bahasa hukum bahasa Belian, bahasa tebuyan? Maka itu yang paling tua bahasa itu adalah bahasa dusun tebuyan daerah kita Brito ini. Contohlah, kenapa lambang Buto Utara ini dibuat itu ia mulik bengkang turan, itu bahasa dusun tebuyan. Nah, ini kan dilantak fungsi itu. Pakai renggami baru datang. Ini ada kayu pasang gini, itu yang turan. Nah, jadi kalau kita naik madu ini jangan kembali sebelum sampai atas. Ini tuh. Nah itu istilah. Seperti kita berusaha jangan pulang sebelum berhasil. Nah, itulah. Kalau misalnya kita sekolah, kamu jangan pulang kalau kamu tidak lulus SMP. Nah itu kamu jangan pulang. Nah itu istilahnya ya mulik dengan turan. Nah, harus kita naik sampai ke atas. Setelah kita ngambil madu, baru kita turun. Makanya itu bilang orang bahasa Indonesia, mau mani empe lai, ngayan duyung empe tanah. Nah, itu. Nah, berguna bahasa Indonesia lagi, lah, meket buah empe lai, nutu buah empe tanah. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kita akan sulit kan itu bahasa Indonesia. Jadi kita naik buah, nah, ya naik pohon itu harus sampai ujung. Nah, kita motong dahannya, dia jatuh ke tanah, sampai tanah. Lanjung kita penuh. Kita membawa pakai lanjung ke rumah itu berisi. Nah, itu dia kita madu. Kita naik turan ini sampai atas sana, kita ngambil madu itu pakai api. Nah, habis itu saya yang ujung ini ya, apa namanya ini? Ya, namanya ini. Jadi jatuh dengan sarang-sarang itu, dengan kayu itu, baru kita ngulur ke tanah. Itu usia yang berisi sampai tanah sana. Nah itu bahasa Indonesia kita memang berat bahasa Indonesia. Sama apa betul kamu? Kita memecah bahasa Indonesia sulit. Karena bahasa itu bahasa hukum semua, bahasa administrasi semua. Nah tapi bagi orang yang mengerti, seperti aku apa saja bahasa Indonesia mengerti semua. Nah bahasa kecilnya ke bahasa besarnya kan bilang orang kan tapi bahasa administrasinya kalau di kantor bahasa hukumnya umumnya. Nah ya. Nah, seperti bahasa Indonesia misalnya berlayar sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas. Nah itu kan bahasa hukum, dipakai itu bahasa administrasi. Nah itu silakan. Nah, jadi bahasa Indonesia seperti itu apa pengertiannya? Seolah kamu itu merokok, itu harus sampai habis, jangan dibuang. Nah itu silakan. Nah itu sama juga halnya seperti itu. Artinya kita berjalan sampai kita berlayar sampai ke pulau,
kita berjalan sampai ke batas. Nah, baru kita kembali tidak putus rambut satu. Nah, berarti tak kamu tuh. Ya, seperti kita lah menjadi perang. Kita perang, nah, maka tipas terus perang apa macam. Nah, kita bisa pulang, rambut kita putus satu kok tidak kita pulang. Nah, itu arti kita itu. Nah, kalau kita berpesan siap sulit.